Pernahkah bapak-bapak merasa bahwa semangat dan gairah hidup yang dulu begitu membara, kini sedikit meredup seiring bertambahnya usia? Mungkin dulunya bapak-bapak merasa sangat kuat, bertenaga, dan siap menghadapi tantangan apapun. Bangun pagi dengan badan segar, semangat beraktivitas, bahkan urusan ranjang pun terasa mudah dan menyenangkan. Tapi sekarang seringkali ada rasa lelah yang sulit dijelaskan, kurang bertenaga, dan mungkin terasa ada sesuatu yang tidak bekerja semestinya di dalam tubuh, terutama dalam hal vitalitas pria. Banyak dari kita yang mengalami ini. Rasanya seperti tubuh tidak lagi mendengarkan kita, tidak merespon seperti dulu. Ini bukan hanya tentang fisik bapak-bapak, tapi juga bisa sangat mempengaruhi kepercayaan diri, mood, dan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Hidup rasanya jadi kurang bergairah, padahal kita masih ingin menikmati masa tua ini dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Kita ingin tetap aktif, tetap bisa membanggakan diri sendiri, dan tentu saja tetap bisa menyenangkan pasangan. Rasa khawatir atau bahkan malu mungkin kadang terbersit di pikiran. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada sebuah rahasia sederhana yang bisa bapak-bapak coba? Sesuatu yang sangat mudah disiapkan, dingin, menyegarkan, dan konon bisa memberikan perubahan yang signifikan pada aliran darah bapak. Dan ini penting sekali, hanya dalam hitungan menit. Ya, bapak tidak salah dengar, hanya dalam hitungan menit. Dalam video ini, kita akan membahas minuman dingin yang luar biasa ini, yang banyak orang bilang bisa menjadi kunci untuk meningkatkan aliran darah pria dengan cepat, dan bagaimana ini bisa membantu bapak-bapak merasa lebih bertenaga, lebih bersemangat, dan kembali menemukan vitalitas yang mungkin terasa hilang. Ini bukan sekedar minuman, tapi bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidup bapak. Pastikan bapak menonton video ini sampai habis, karena ada sesuatu yang sungguh akan mengejutkan bapak-bapak, sebuah kunci penting yang sering terlewatkan. Baiklah, mari kita langsung masuk ke inti pembicaraan kita yang paling menarik. Apa sebenarnya minuman dingin ajaib yang saya maksud ini? Bapak-bapak pasti penasaran kan? Minuman ini adalah kombinasi sederhana namun sangat kuat, yaitu jus semangka dan bit dingin dengan sedikit jahe. Mungkin terdengar biasa saja, tapi kekuatan kombinasi ini sungguh luar biasa untuk tubuh kita, terutama untuk membantu meningkatkan aliran darah dan vitalitas pria yang sering kita inginkan di usia senja. Mengapa kombinasi ini begitu istimewa? Mari kita bedah satu persatu. Semangka, buah yang sering kita jumpai di pasar-pasar tradisional dan digemari banyak orang, ternyata bukan hanya menyegarkan saat cuaca panas. Semangka kaya akan senyawa bernama citrulline. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, citrulline ini akan diubah menjadi arginin, dan arginin ini adalah prekursor untuk nitrit oksida. Nah, nitrit oksida inilah yang menjadi pahlawan utama kita. Ia bekerja seperti pembuka jalan di dalam pembuluh darah kita, membuat pembuluh darah lebih rileks dan melebar. Bayangkan saja seperti jalan tol yang tiba-tiba diperlebar, sehingga lalu lintas menjadi lancar jaya. Jika aliran darah lancar, organ-organ penting, termasuk yang berkaitan dengan vitalitas pria, akan mendapatkan pasokan darah yang cukup, dan ini bisa sangat membantu kinerja mereka. Semangka juga mengandung banyak air, yang penting untuk hidrasi tubuh, dan juga likopen, antioksidan kuat, yang baik untuk kesehatan jantung dan prostat. Lalu, bagaimana dengan bit? Bit mungkin tidak sepopuler semangka di meja makan kita sehari-hari, tapi jangan remehkan kekuatan umbi merah gelap ini. Bit adalah sumber alami nitrat diet yang sangat tinggi. Sama seperti citrulline di semangka, nitrat dalam bit juga diubah menjadi nitrit oksida di dalam tubuh. Jadi, kita punya dua sumber nitrit oksida yang bekerja sinergis, saling menguatkan. Bit juga kaya akan vitamin C, folat, dan antioksidan yang luar biasa untuk kesehatan sel dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Jika tubuh kita tidak meradang dan sel-sel sehat, otomatis aliran darah pun akan lebih baik. Dan sentuhan terakhir, sedikit jahe. Jahe, bumbu dapur yang sudah lama dikenal dalam pengobatan tradisional kita, memberikan bukan hanya rasa hangat dan sedikit pedas yang unik, tapi juga memiliki sifat anti-inflamasi dan bisa membantu melancarkan peredaran darah. Jahe juga dikenal bisa membantu pencernaan dan mengurangi mual, sehingga minuman ini lebih nyaman di lambung.
Jadi, bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah, bapak-bapak. Bapak hanya perlu satu potong semangka, sekitar 200–300 gram, satu buah bit ukuran sedang, dan sepotong kecil jahe seukuran ibu jari. Kupas bit dan jahe, potong-potong semangka. Masukkan semuanya ke dalam blender. Tambahkan sedikit air jika terlalu kental dan blender sampai halus. Tidak perlu ditambah gula karena semangka sudah manis alami. Saring jika tidak suka ampasnya, tapi lebih baik diminum beserta ampasnya agar seratnya juga ikut masuk. Dinginkan di kulkas atau tambahkan beberapa es batu. Minumlah jus ini saat perut kosong di pagi hari atau sebagai minuman sore yang menyegarkan. Konon, beberapa orang merasakan efek peningkatan aliran darah ini hanya dalam 7 menit setelah mengonsumsinya. Tentu saja, efek ini bisa bervariasi pada setiap orang. Tapi intinya adalah kombinasi ini bekerja cepat di dalam tubuh. Namun, minum jus ini saja tidak cukup untuk menjaga vitalitas dan kesehatan kita secara menyeluruh. Ini adalah pendukung yang sangat baik, tapi harus dibarengi dengan kebiasaan sehat lainnya. Mari kita bahas kebiasaan pertama, yang sangat penting bagi bapak-bapak di usia emas. Kebiasaan ini adalah gerakan ringan secara teratur. Banyak dari kita mungkin berpikir, saya sudah tua, tidak perlu banyak bergerak. Padahal, justru di usia ini, bergerak adalah kunci. Saya tidak menyuruh bapak-bapak untuk lari maraton atau angkat beban berat. Tidak sama sekali. Yang saya maksud adalah gerakan yang santai, yang bisa bapak-bapak nikmati tanpa merasa terbebani. Contohnya, berjalan kaki santai setiap pagi atau sore di sekitar rumah selama 30 menit. Berjalan kaki ini bukan hanya melatih jantung dan melancarkan peredaran darah, tapi juga bisa membantu menjaga berat badan ideal, menguatkan otot-otot kaki, dan yang terpenting, mengurangi stres. Bapak-bapak bisa berjalan sambil menyapa tetangga, menikmati udara segar, atau mendengarkan kicauan burung. Gerakan lain yang bisa dicoba adalah peregangan ringan setiap pagi setelah bangun tidur. Lakukan gerakan memutar leher, bahu, pinggang, dan meregangkan kaki dan tangan. Ini akan membantu melenturkan otot dan sendi yang mungkin kaku setelah semalam tidur. Atau, bapak-bapak bisa mencoba senam lansia yang sering ada di taman kota atau lapangan olahraga. Gerakan-gerakan ini sangat lembut tapi sangat efektif untuk menjaga kelenturan dan kekuatan tubuh. Ingat, tubuh kita dirancang untuk bergerak. Semakin sering kita bergerak, semakin baik aliran darah kita, semakin kuat otot-otot kita, dan semakin bugar kita merasa. Jangan biarkan diri terus-menerus duduk di sofa. Bangun, bergeraklah pelan-pelan, nikmati setiap gerakan. Rasakan perbedaan yang signifikan pada tubuh bapak-bapak. Kebiasaan penting kedua yang sering terlupakan, padahal dampaknya besar, adalah hidrasi yang cukup. Sederhana sekali, minum air putih yang cukup. Seringkali, saat kita bertambah usia, rasa haus tidak lagi sejelas dulu. Kita mungkin merasa tidak haus, padahal tubuh kita sangat membutuhkan cairan. Dehidrasi atau kekurangan cairan bisa membuat darah menjadi lebih kental, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompanya. Tentu saja, ini akan mengganggu aliran darah dan membuat kita merasa lelah, pusing, bahkan kesulitan konsentrasi. Air putih adalah kunci. Bapak-bapak tahu berapa banyak air yang seharusnya kita minum setiap hari? Idealnya sekitar 8 gelas air putih atau sekitar 2 liter. Kedengarannya banyak ya, tapi bapak-bapak bisa membagi porsi minumnya. Misalnya, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum sarapan, 1 gelas di sela-sela aktivitas, dan seterusnya. Bawalah selalu botol air kecil kemanapun bapak pergi, agar mudah mengingatkan diri untuk minum. Hindari terlalu banyak minum teh manis atau kopi,
Karena minuman ini justru bisa membuat kita lebih sering buang air kecil dan malah memicu dehidrasi. Air putih murni adalah yang terbaik. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, semua sistem dalam tubuh, termasuk sistem peredaran darah, akan bekerja jauh lebih optimal. Darah mengalir lancar, nutrisi sampai ke sel-sel, dan racun-racun lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Ini akan sangat mendukung efek dari jus semangka dan bit yang Bapak minum tadi. Karena kita sudah membahas tentang jus semangka dan bit yang luar biasa itu, serta pentingnya gerakan ringan dan hidrasi yang cukup. 3 hal ini adalah fondasi awal yang sangat kuat untuk meningkatkan vitalitas dan kesehatan bapak-bapak. Tapi perjalanan kita belum berakhir. Ada kebiasaan-kebiasaan lain yang tak kalah pentingnya untuk melengkapi ikhtiar kita, agar selalu sehat dan bersemangat di usia senja. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yang akan membuka mata bapak-bapak tentang pentingnya nutrisi dan istirahat yang berkualitas. Baiklah, kita sudah bicara tentang kekuatan jus semangka dan bit dingin, serta pentingnya bergerak dan minum air yang cukup. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan pilar kesehatan berikutnya yang sangat krusial, yaitu pola makan yang mindful atau sadar. Kita tahu, makanan adalah bahan bakar tubuh kita. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh akan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bekerja dan merasa. Di usia kita sekarang, memilih makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga soal nutrisi dan dampaknya bagi kesehatan jangka panjang, terutama untuk mendukung aliran darah yang optimal dan vitalitas. Saya tidak akan meminta bapak-bapak untuk diet ketat yang menyiksa. Tidak sama sekali. Yang saya maksud dengan pola makan mindful adalah lebih memerhatikan apa yang kita makan, menikmati makanan dengan kesadaran penuh, dan memilih makanan yang benar-benar memberikan nutrisi terbaik untuk tubuh kita. Kurangi makanan olahan yang banyak mengandung gula tambahan, garam berlebih, dan lemak tidak sehat. Makanan-makanan ini bisa menyebabkan peradangan dalam tubuh, membuat pembuluh darah mengeras, dan tentu saja mengganggu aliran darah. Fokuslah pada makanan-makanan utuh yang berasal langsung dari alam. Perbanyak konsumsi sayur-sayuran hijau gelap seperti bayam, kangkung, atau brokoli. Sayuran ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat baik untuk pencernaan dan juga antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh. Jangan lupakan buah-buahan segar selain semangka, seperti pisang, pepaya, atau jeruk. Buah-buahan ini sumber vitamin alami dan serat yang membantu menjaga kesehatan usus kita, yang pada akhirnya berpengaruh pada penyerapan nutrisi. Pilih sumber protein tanpa lemak seperti ikan, terutama ikan-ikan laut dalam seperti tuna atau salmon yang kaya omega-3, atau ikan-ikan lokal seperti ikan kembung atau lele, yang juga tak kalah bergizi. Omega-3 ini sangat baik untuk kesehatan jantung dan membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Ayam tanpa kulit juga pilihan protein yang baik. Batasi daging merah dan produk olahan susu tinggi lemak. Untuk karbohidrat, pilihlah sumber yang kompleks seperti nasi merah, ubi jalar, atau roti gandum utuh yang memberikan energi stabil tanpa lonjakan gula darah yang drastis. Yang penting lagi adalah makan dengan porsi yang pas. Kadang kita tergoda untuk makan banyak karena rasa lapar atau kebiasaan. Tapi di usia ini, metabolisme tubuh kita melambat. Jadi porsi makan yang lebih kecil, namun sering, mungkin lebih baik. Dengarkan tubuh bapak-bapak. Makanlah saat lapar dan berhenti sebelum terlalu kenyang. Nikmati setiap suap makanan. Kunyah perlahan. Cara makan seperti ini juga membantu pencernaan. Dengan pola makan yang mindful ini, kita memberikan nutrisi terbaik bagi tubuh kita, menjaga berat badan yang sehat, dan menciptakan lingkungan internal yang kondusif untuk aliran darah yang lancar dan vitalitas yang prima. Selanjutnya, kita beranjak ke pilar kesehatan yang tak kalah vital, seringkali diremehkan, yaitu tidur yang berkualitas. Bapak-bapak, tidur bukan hanya soal mengistirahatkan mata dan tubuh. Tidur adalah waktu bagi tubuh kita untuk memperbaiki diri, mengisi ulang energi, dan mengatur kembali semua sistem.
termasuk sistem peredaran darah dan hormon yang berhubungan dengan vitalitas pria. Jika kita kurang tidur atau kualitas tidur kita buruk, tubuh akan berada dalam kondisi stres yang bisa meningkatkan peradangan, mengganggu keseimbangan hormon, dan tentu saja menghambat aliran darah yang lancar. Untuk berapa jam tidur yang ideal? Untuk kebanyakan orang dewasa di usia kita, sekitar 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam sangat disarankan. Kualitas tidur lebih penting daripada kuantitas. Artinya, tidur kita harus dalam, tanpa banyak terbangun di tengah malam. Bagaimana cara mencapai tidur yang berkualitas? Ada beberapa tips sederhana yang bisa bapak-bapak coba. Pertama, buatlah jadwal tidur yang konsisten. Cobalah tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini akan membantu jam biologis tubuh bapak-bapak teratur. Kedua, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar tidur bapak-bapak gelap, tenang, dan sejuk. Hindari cahaya terang dari lampu atau gawai sebelum tidur. Matikan televisi, jauhkan ponsel setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur. Cahaya biru dari layar gawai bisa mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk. Ketiga, hindari kafein dan alkohol di sore dan malam hari. Kopi, teh, atau minuman berkafein lainnya bisa tetap ada dalam sistem tubuh selama berjam-jam dan mengganggu tidur. Alkohol mungkin awalnya membuat kita mengantuk, tapi seringkali mengganggu kualitas tidur di paruh kedua malam. Keempat, lakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur. Bapak-bapak bisa membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau melakukan peregangan ringan seperti yang saya sebutkan tadi. Hindari aktivitas yang memicu stres atau terlalu banyak berpikir sebelum tidur. Mandi air hangat juga bisa membantu merelaksasi otot dan pikiran. Ingat, tidur yang cukup dan berkualitas adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan vitalitas bapak-bapak. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, adalah mengelola stres dengan bijaksana. Di usia kita, mungkin kita berpikir sudah tidak banyak lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Namun stres bisa datang dari mana saja, entah itu kekhawatiran tentang kesehatan, keluarga, keuangan, atau bahkan hal-hal kecil sehari-hari. Stres kronis, stres yang berlangsung terus-menerus, adalah musuh tersembunyi bagi kesehatan kita. Saat kita stres, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Dalam jangka pendek, ini baik untuk respons lawan atau lari, tapi jika terus-menerus, hormon-hormon ini bisa meningkatkan tekanan darah, mempersempit pembuluh darah, dan tentu saja mengganggu aliran darah. Ini juga bisa berdampak negatif pada sistem kekebalan tubuh dan vitalitas pria. Bagaimana cara mengelola stres? Tidak ada satu cara yang cocok untuk semua orang. Tapi ada beberapa hal yang bisa bapak-bapak coba. Pertama, temukan hobi atau kegiatan yang bapak-bapak nikmati dan bisa membuat bapak-bapak lupa akan kekhawatiran. Mungkin berkebun, memancing, bermain musik, membaca buku, atau sekedar bercengkrama dengan cucu. Lakukan hal-hal yang membuat hati bapak-bapak senang. Kedua, luangkan waktu untuk bersosialisasi. Berinteraksi dengan teman, tetangga, atau anggota keluarga bisa menjadi penawar stres yang sangat baik. Bercerita, tertawa bersama, atau sekedar minum kopi bersama bisa sangat melegakan. Jangan mengurung diri. Ketiga, praktikan teknik relaksasi sederhana. Bapak-bapak bisa mencoba teknik pernapasan dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan beberapa detik, lalu buang napas perlahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali saat bapak-bapak merasa cemas atau tegang. Atau, bapak-bapak bisa mencoba meditasi singkat, cukup duduk tenang, pejamkan mata, dan fokus pada napas bapak selama 5-10 menit. Ini akan sangat membantu menenangkan pikiran. Keempat, jangan sungkan untuk mencari bantuan jika stres terasa terlalu berat.
Berbicara dengan orang yang dipercaya, entah itu pasangan, anak, atau teman dekat, bisa sangat membantu. Terkadang, hanya dengan berbagi beban, kita sudah merasa lebih lega. Ingat, hidup ini adalah anugerah. Nikmati setiap momen dan jangan biarkan stres merenggut kebahagiaan dan vitalitas bapak-bapak. Kita sudah membahas 5 pilar penting untuk vitalitas di usia senja. Minuman ajaib kita, gerakan ringan, hidrasi cukup, pola makan mindful, tidur berkualitas, dan pengelolaan stres. Setiap pilar ini saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Menggabungkan semua kebiasaan ini dengan rutin minum jus semangka dan bit dingin bisa memberikan bapak-bapak perubahan yang bapak impikan. Jangan kemana-mana, di bagian terakhir kita akan merangkum semua ini dan saya akan memberikan pesan penutup yang bisa menjadi motivasi bapak-bapak untuk memulai perubahan ini hari ini juga. Bapak-bapak yang saya hormati, kita telah membahas perjalanan yang luar biasa ini dari sebuah minuman dingin yang menjanjikan peningkatan aliran darah dengan cepat hingga serangkaian kebiasaan hidup yang, jika dipraktikkan secara konsisten, bisa benar-benar mengubah kualitas hidup bapak-bapak di usia emas. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan renungkan kembali apa yang telah kita pelajari bersama, bukan sebagai daftar yang harus dihafal, melainkan sebagai sebuah peta jalan menuju vitalitas dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Kita mulai dengan minuman ajaib kita, jus semangka dan bit dingin dengan sedikit jahe. Ingat, ini bukan sekedar minuman penghilang dahaga. Ini adalah ramuan alami yang kaya akan senyawa seperti citrulin dari semangka dan nitrat dari bit yang di dalam tubuh kita berubah menjadi nitrit oksida. Nitrit oksida inilah sang pahlawan yang membantu melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah ke seluruh penjuru tubuh, termasuk ke area yang sangat penting untuk vitalitas pria. Bayangkan, hanya dengan segelas jus segar ini, bapak-bapak bisa memberikan dorongan luar biasa bagi sirkulasi darah bapak. Klaim 7 menit mungkin terdengar fantastis, tapi intinya adalah reaksi cepat di tubuh kita yang bisa bapak rasakan sebagai peningkatan energi dan semangat. Ini adalah langkah awal yang mudah dan menyenangkan untuk bapak coba setiap hari. Namun, seperti yang sudah kita bahas, jus ini adalah pelengkap, bukan satu-satunya solusi. Ia bekerja paling baik ketika didukung oleh fondasi gaya hidup sehat. Kita menekankan pentingnya gerakan ringan secara teratur. Ingat, tubuh kita diciptakan untuk bergerak. Berjalan kaki santai di pagi atau sore hari, melakukan peregangan ringan atau senam lansia. Ini bukan tentang memaksakan diri, melainkan tentang menjaga kelenturan sendi, kekuatan otot, dan melancarkan peredaran darah secara alami. Gerakan ini juga obat ampuh untuk pikiran, membantu mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hati. Kemudian, kita bicara tentang betapa vitalnya hidrasi yang cukup. Air adalah kehidupan. Darah kita sebagian besar terdiri dari air. Jika bapak-bapak tidak minum cukup air, darah bisa mengental, jantung harus bekerja lebih keras dan aliran darah pun terhambat. Minumlah air putih secara teratur sepanjang hari. Bawalah botol air kecil sebagai pengingat. Ini adalah kebiasaan sederhana yang dampak kesehatannya luar biasa, mendukung setiap fungsi tubuh, termasuk bagaimana jus semangka dan bit bekerja dalam sistem bapak. Selanjutnya adalah pilar pola makan yang mindful. Ini bukan tentang diet yang ketat, tapi tentang kebijaksanaan dalam memilih apa yang masuk ke tubuh kita. Pilihlah makanan utuh dari alam. Sayuran hijau, buah-buahan segar, protein tanpa lemak seperti ikan, dan karbohidrat kompleks. Hindari makanan olahan yang berlebihan. Ingat, setiap suap makanan adalah kesempatan untuk memberikan nutrisi terbaik bagi sel-sel tubuh bapak. Menjaga jantung tetap sehat, dan memastikan pembuluh darah tetap elastis dan bersih. Makanan yang baik adalah fondasi bagi aliran darah yang lancar dan energi yang stabil. Tak ketinggalan, kita juga membahas tentang tidur yang berkualitas. Tidur bukanlah buang-buang waktu, melainkan waktu emas bagi tubuh untuk memulihkan diri.
Pastikan bapak-bapak mendapatkan 7-8 jam tidur nyenyak setiap malam. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, hindari gawai sebelum tidur, dan lakukan aktivitas relaksasi. Tidur yang cukup akan mengisi ulang energi bapak, menyeimbangkan hormon, dan mendukung kesehatan peredaran darah, yang pada gilirannya akan meningkatkan vitalitas bapak-bapak secara keseluruhan. Dan yang terakhir namun tak kalah penting adalah mengelola stres dengan bijaksana. Stres adalah racun modern yang bisa mengganggu segala sesuatu dalam tubuh kita, termasuk aliran darah dan vitalitas. Temukan hobi yang menyenangkan, bersosialisasi dengan orang-orang terkasih, dan praktikkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi singkat. Jangan biarkan kekhawatiran mengambil alih kebahagiaan Bapak. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam tekanan dan kegelisahan. Bapak-bapak, ingatlah, perubahan tidak harus drastis atau menyiksa. Bahkan perubahan kecil pun, jika dilakukan secara konsisten, bisa menghasilkan perbedaan besar pada kesehatan dan kebahagiaan bapak-bapak. Mulailah dengan 1 atau 2 kebiasaan yang paling mudah bapak-bapak terapkan. Mungkin mulai dengan minum segelas jus semangka dan bit setiap pagi. Lalu secara bertahap, tambahkan jalan kaki santai, kemudian perhatikan pola makan. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Jangan menyerah jika suatu hari bapak-bapak terlewat. Bangkit lagi dan lanjutkan. Konsistensi adalah kuncinya. Usia emas ini seharusnya menjadi waktu untuk menikmati hasil kerja keras, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga, dan merasakan kedamaian batin. Jangan biarkan masalah, vitalitas, atau kesehatan merenggut kebahagiaan itu. Bapak-bapak pantas mendapatkan yang terbaik, pantas merasa bertenaga, percaya diri, dan bersemangat setiap hari. Saya sungguh berharap apa yang saya bagikan hari ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat nyata bagi bapak-bapak. Saya ingin mendengar kisah bapak-bapak. Apa pendapat bapak-bapak tentang minuman ini? Apakah bapak-bapak punya tips atau pengalaman lain yang bisa dibagikan kepada kita semua? Jangan sungkan untuk menuliskan komentar bapak di bawah. Berbagi pengalaman bisa saling memotivasi dan membantu orang lain. Jika bapak-bapak merasa video ini bermanfaat dan ingin mendapatkan lebih banyak tips kesehatan serta motivasi untuk hidup sehat di usia emas, mohon berikan like pada video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar bapak-bapak tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dukungan bapak-bapak sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Ingatlah, vitalitas bukan hanya milik kaum muda. Bapak-bapak bisa dan pantas hidup yang terbaik di setiap usia. Tetap semangat, tetap bugar, dan teruslah menikmati hidup dengan penuh sukacita dan gairah. Sampai jumpa di video selanjutnya.